Tentunya sering nggak kita mendapatkan pertanyaan begini, Ustadz, kenapa banyak orang yang sholat, kenapa banyak orang yang puasa, tapi dia frustasi dan depresi. Padahal setiap waktunya dia sudah melaksanakan sholat dan setiap waktunya dia sudah melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang kelihatan kasat mata, ibadahnya itu secara kuantitas begitu banyak. Tapi di saat dia beribadah secara kuantitas, dia merasakan frustasi dan depresi. Di situ akhirnya dijawab oleh para ulama. Salah satu di antara sebab kenapa banyak orang yang melaksanakan sholat, banyak orang yang melaksanakan puasa dan amalan ketaatan secara penampakan mata, tapi kenapa mereka masih stres dan mereka masih depresi? Karena disitulah kita paham, yang melakukan ibadahnya itu hanyalah tangan dan kakinya, tetapi hatinya, tetapi jiwanya tidak pernah diatur dan tidak pernah dikondisikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berapa banyak orang yang sholat tetapi hatinya di luar sholat. Berapa banyak orang yang puasa tetapi jiwanya berpikir pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Walaupun lambungnya, perutnya menahan diri dari makanan. Tapi dia tidak bisa mengontrol pikirannya pergi kemana-mana. Berapa banyak orang yang sedekah tetapi pikirannya begitu dibenci oleh Allah ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Karena berapa banyak orang yang mereka menjadi walinya Allah ketika dilihat pada amal dohirnya, tetapi dia menjadi walinya syaitan ketika pada kondisi pikiran hatinya. Nah, inilah yang menjadikan banyaknya orang yang mereka rajin ibadah secara kuantitas, tetapi ujungnya adalah frustasi dan depresi. Karena dia tidak menghadirkan hatinya ketika dia hidup pada saat melakukan rangkaian ibadah dia kepada Allah. Padahal menghadirkan hati itu penting. Makanya semua perkara dalam kehidupan ibadah kita itu selalu salah satu di antara syaratnya dalam ibadah itu istihdarul qalbi. Itu menghadirkan hati kita. Karena ketika ibadah tidak dihadirkan hatinya, kita betul-betul tidak berkesadaran dengan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mengontrol hati kita, mengontrol pikiran kita supaya pikiran kita dan hati kita sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mendapati banyak problematika dalam hidup ketika yang beribadah itu hanyalah anggota badan. Tetapi hati kita dan jiwa kita serta pikiran kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah ketika tidak kita sadari apa yang harus kita hadirkan pada hati dan jiwa kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti hidup berkesadaran itu penting. Dimulai pada kondisi hati kita. Karena kita mengetahui bahwasanya hidup berkesadaran itu penting dan Allah itu selalu melihat hati itu menjadi spotlight yang Allah lihat dan Allah jadikan menjadi perhatian dan fokusnya Allah ketika melihat manusia itu dilihat pada kondisi hatinya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari materi tazkiyatun nafas. Karena materi ini akan memberikan sajian kepada kita, sebuah ilmu, supaya kita bisa memberikan makna keridhaan pada hati dan pikiran kita, supaya yang beribadah kepada Allah itu bukan hanya anggota fisik kita, hati pun beribadah kepada apa yang Allah fikirkan. Supaya betul-betul kita menghadirkan hati itu dalam setiap rangkaian apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu harus menyertakan hati kita bahwasanya kita tahu apa yang kita lakukan mengarah kemana. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Salah satu ibadah yang hari ini hilang dalam kehidupan kebanyakan masyarakat itu istihdarul qalbi, menghadirkan hati dalam setiap perkara yang kita lakukan. Inilah yang menjadikan kehidupan kita tenang selama kita menyertakan hati untuk selalu sadar dengan apa yang kita perbuat dan bukan hanya menjadikan kehidupan kita itu rutinitas dan autopilot semata yang dilakukan tanpa makna dan tanpa kehadiran hati di balik setiap tindakan dan setiap perkataan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita tahu tazkiyatun nafas itu merupakan sebuah ilmu yang sejatinya mengkondisikan hati kita supaya hati kita itu selalu sadar. Kalau kamu wudhu, maka arahnya ke sini. Kalau kamu sholat, arahnya ke sini. Kalau kamu berdakwah, arahnya ke sini. Kalau kamu punya anak, maka arahnya ke sini. Hatinya selalu sadar terus. Ketika dia merasakan bahwasanya Allah itu hadir pada setiap apa yang dia pikirkan pada hatinya dan jiwanya. Bukankah tangan kita takut kepada Allah, maka sama pula hati kita pun harusnya takut kepada Allah.
Berapa banyak orang yang mereka itu tangannya, kakinya, anggota badan fisiknya itu takut sama Allah, tapi hatinya tidak takut sama Allah. Hatinya menabrak semua dinding-dinding keridhaan Allah sampai mendatangkan kemurkaan Allah. Disebabkan hati yang rusak menimbulkan semua aliran pikiran itu menjadi negatif dan perkara buruk dan menghitam. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami kenapa kita sangat membutuhkan materi tazkiyatun nafas. Supaya kita mampu lapang hati kita, lapang jiwa kita di balik setiap ibadah yang kita lakukan ketika kita mampu menghadirkan hati kita dalam setiap ketaatan kita. Inilah yang kita pahami dan inilah yang kita mengerti. Sekarang mari kemudian kita buka. Kita kemarin telah membahas tentang hati, yaitu berbagai macam definisi tentang hati. Bagaimana hati itu terbuat dari apa, kenapa dinamakan hati, kemudian hati itu apa kaitannya dengan pikiran, kita kemarin sudah membahas. Satu, dinamakan hati karena cepat berputar-putar dan cepat berbolak-balik. Hati itu fisik yang kasat mata, sebagaimana kita menjumpai di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi dibedah dadanya. Lalu kemudian dua malaikat yang membedah dadanya Nabi membawa baskom, di dalamnya ada es. Lalu dibersihkan hatinya Nabi dari kerat-kerat hitam. Berarti hati itu ada, hati itu jelas ada, dan dia itu ada di dalam tubuh kita. Tentunya hati itu bisa putih berdasarkan ketaatan yang kita lakukan, bisa menghitam berdasarkan kemaksiatan yang kita kerjakan. Dan kemarin kita juga membahas, kalau tidak salah poin yang terakhir, apa kaitannya hati dan pikiran. Maka sesungguhnya hati dan pikiran itu selalu jadi satu. Hati yang merenung tidak bisa lepas dari akal yang berpikir. Akal yang berpikir tidak bisa lepas dari hati yang merenung, dan jadilah itu menjadi kebenaran. Hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati, ujungnya dia tidak akan kenal dengan Tuhannya kalau dia hanya menggunakan akalnya saja. Berapa banyak orang yang pintar ujungnya menjadi ateis. Berapa banyak orang yang pintar ujungnya menjadi materialisme. Karena akal yang berpikir ini tidak bisa sendirian untuk menentukan status kebenaran pada hidup. Akal yang berpikir harus ketemu dengan hati yang merenung. Hati yang merenung ketemu dengan akal yang berpikir, disitulah ada kebenaran. Hati yang merenung doang tetapi tidak bisa akal, tidak bisa memahami message dan pesan dari setiap syariat yang Allah turunkan. Ya dia hanya mengerjakan aja, tapi dia tidak mengerti maknanya itu apa mengerjakan itu semuanya. Karena akalnya nggak dipakai. Makanya inilah yang menjadikan kita paham hati dan akal saling berkaitan. Hati sifatnya merenung, memikirkan, akal itu sifatnya adalah akal itu untuk berpikir. Kalau itu sudah digunakan pada sisi-sisi yang tepat, disitulah ditentukan status-status kebenaran dalam kehidupan kita. Ini sudah kita bahas. Sekarang mari kita bahas, yaitu persoalan masalah hati. Setelah kita membahas tentang masalah itu, tentunya kita akan membahas bagaimana macam-macam hati ini. Tentunya kita juga mengerti pada pembahasan kita yang terakhir, hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi semuanya ditentukan kepada hati kita. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat al jasadu kullaha saluhal jasadu kullaha fa in fasadat fasadal jasadu kullaha illa wahya al qalbu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih, di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Kalau ini benar, maka anggota yang lainnya menjadi benar. Kalau ini bermasalah, dia rusak, seluruh anggota tubuh lainnya itu akan menjadi rusak. Makanya semuanya itu selalu bermula pada hati. Orang yang berzina itu bermula pada hatinya yang tidak merenung. Ketika rusak, kemaluannya menjadi rusak. Orang yang menghujat mulanya dari hati. Dia berpikir kalau dirinya lebih baik, maka dia hujat. Orang yang kemudian baik pun dimulai dari hati. Orang bisa menahan dari godaan zina karena hatinya baik. Akalnya merespon dengan akal yang berpikir, dengan apa yang direnungkan oleh hatinya. Maka semua kebaikan itu tergantung pada hati, semua keburukan itu tergantung pada hati. Karena inilah yang menjadikan kita paham. Agama Islam ini merupakan agama yang betul-betul sangat membangun kesadaran penuh kepada setiap hambanya dan setiap pemeluknya. Supaya dia betul-betul memikirkan bagaimana hatinya. Dan Allah berulang-ulang menyampaikan di dalam Al-Quran, Allah berulang-ulang menyampaikan salah satu sifatnya. Innallaha alimum bidatis sudur. Allah itu maha alim, Allah itu maha tahu detail
tentang semua yang terjadi pada gejolak hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang terlintas, semuanya Allah mengetahui itu. Tanpa ada satupun di antara perkara yang melintas di pikiran kita, kecuali di situ Allah menjadi saksinya. Masya Allah. Nah, itulah yang kita pahami. Berarti agama ini merupakan agama yang membangun kesadaran penuh pada hidup. Makanya Ibrahim itu ketika dalam surat Ibrahim itu mengatakan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai' fil ardi wala fis sama. Makanya Nabi Ibrahim itu sebelum beliau berdoa di dalam surat Ibrahim 38, sebelum beliau berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sebelum kemudian kita menjumpai dan kita mendapati Nabi Ibrahim itu berdoa mengangkat tangan supaya beliau itu diberikan kekuatan untuk menegakkan sholat dan keturunannya, maka Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkaulah yang tahu, yang nampak dan tidak nampak. Dan tidak ada yang tersembunyi di langit dan di bumi kecuali Engkaulah yang mengetahuinya. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini? Oh, Nabi Ibrahim ingin menegaskan bahwasanya beliau betul-betul sadar bahwasanya yang ada di dalam hatinya juga Allah. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari berpikir, dari merenung, kecuali Allah yang menjadi saksi. Inilah yang ingin saya sampaikan. Hidup berkesadaran penuh itu penting. Dan tidak ada agama yang paling peduli tentang hidup berkesadaran secara utuh kecuali adalah Islam. Dan Islam sudah menyampaikan, yang dihisab itu bukan hanya tanganmu, yang dihisab itu bukan hanya kakimu, tapi apa yang terlintas pada hatimu dan apa yang tergores pada jiwamu, disitulah juga akan dihisab oleh Allah dan Allah menjadi saksi semua lintasan pemikiran yang pernah berputar pada hati dan pikiran kita.